Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah masih aman ya. Oke, ada Ayu, Meta sama Ferry. Kemarin tuh baru dekat ini ada apa itu di luar pembantu Argentina sama Indonesia. Kalian gimana semuanya? Seru ya? Nggak sempat nonton. Kalau aku kemarin udah pesen tiket, cuman ya karena ada tugas dadakan juga, jadi aku jual tuh tiketnya. Jadi kalau Oke, ini juga ada pembahasan yang agak-agak harus ditahukan gitu ya, maksudnya menarik, ya boleh aja dibilang. Penting nggak sih menurut kalian semua ya terkait dengan relationship atau persahabatan atau mengenal satu sama lain gitu. Cuman kalau pembahasannya nanti aku diglobalkan terus ke semuanya, tiga-tiganya kayaknya nanti bakal bentuk. Nah, mau tanya satu boleh ya? Boleh ya? Oke, mungkin aku mau tanya sama ya pertanyaannya sih lebih ke gimana sih pendapat kamu gitu terkait dengan persahabatan, pentingnya persahabatan ya untuk saat ini gitu kan. Menurut dari Meta gimana ya hal tersebut? mungkin kalau dari persahabatan di lingkungan masyarakat ini, di masyarakat itu nggak selalu terjadi hubungan terus ya, maksudnya nggak setiap hari nggak setiap hari kayak ketemu. Ada mungkin kalau kayak di luar gitu kayak misalkan ini boleh nyambung nggak sih Kak? Kayak misalnya gue di kampus kita gitu. Ya boleh. Ya, maksudnya kayak di kampus atau di PT gitu kan mungkin lebih intim ya, tapi kalau misalnya di masyarakat kayaknya kurang deh. Soalnya mungkin hanya di hari-hari besar gitu kalau menurut aku sih. Nah, kalau di sosial di masyarakat itu kan biasanya ada momen 17 Agustus juga tuh ya, kayak biasanya ada lomba-lomba makan orang. Terus juga main-main kelereng gitu kan, pokoknya bola karung dan sebagainya. Itu dulu pernah waktu masih kayak salah tuh kelas berapa, kayak kelas 6 SD atau masih SD lah, intinya itu senang banget. Pokoknya kalau masih bau-bau 17-an, apalagi pas jam 8, 9 itu aku yang paling pertama juga di situ karena ada lapangan ya. Jadi mungkin ya udahlah nanti aku situ, walaupun itu sebenarnya panitia itu belum datang deh gitu. Ya itu loh, karena mungkin masih waktu kecil ya. Nah, cuman ini kalau menurut dari kakak sendiri kan berarti mungkin udah beranjak dewasa, itu berarti ya mungkin kesibukannya udah beda ya kesibukan gitu. Ya. Oke, terus kalau untuk dekat-dekat ini kegiatan yang bersosial itu untuk membangun persahabatan ada di mana aja gitu? Yang paling dekat ini? Paling dekat ya, kalau di lingkungan masyarakat mungkin kayaknya dekat-dekat ini ya mungkin itu sih 17 Agustus. Kayak mungkin dari sekarang tuh udah mulai nyiapin kayak dananya, terus plan-plan apa yang nanti mau dilombain kayak gitu. Terus sudah mulai di lingkungan rumah saya tuh kayak udah mulai apa ya, mungkin karakter kali ya, sana sendiri. Iya, kayak karena itu kan remaja-remaja tuh biasanya. Nah, yang mungkin kalau yang kayak di umur 17 tahun, 15 tahun ke bawah lah ya gitu, mungkin mereka sih yang jadi panitianya gitu, lebih ke mereka. Tapi kalau yang kayak udah umur 20 ke atas kayak gitu ya, mungkin jadi penonton aja kali ya, mungkin lebih rame gitu ya. Soalnya di lain kesibukan juga gitu, jadi nggak mesti bapak-bapak atau umur yang 20 tahun gitu yang harus jadi panitia gitu. Misalnya ada yang muda, mungkin bisa dimanfaatin gitu kan. 20 tahun ke atas sama panitia lah ya, Iya, bisa juga bisa. Karena apa ya, jadi apalagi di dunia sekarang itu tuh aku tuh kadang beda semangatnya kalau lihat teman-teman gua itu khususnya yang di kampung, ya itu merata nih dari kampung ke Jakarta di Cikarang di kita ini. Dia itu ya oke lah kalau misalkan dia pulang gitu. Nah, pada saat meramaikan suasana menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik dari saya 17 Agustus, dia pulang oke, setahun sekali walaupun cuma itu gitu kan. Tapi kadang-kadang dia tuh cuma libur sehari nih dari PT atau dari karena kampusnya gitu kan, sehingga dia tuh ya udah nggak pulang, hanya stuck aja di perantau, sehingga nanti ternyata tuh ya yang ngisi acara itu ya anak
kalau nggak kecil banget SD SD itu ya berarti Mama. ya mama. Biasanya Ya biasanya bisa gitu. Oke, itu mungkin salah satu di antaranya terkait pembangunan ya salah satu pembangunan juga ya, pembangunan persahabatannya di sosial media di masyarakat kita. Nah, terus kalau aku juga mau tanya nih kalau pendapatnya Ayu gini ya untuk membangun persahabatan penting nggak sih yang pertama itu dulu penting nggak sih kalau membangun persahabatan kan relationship gitu dan kalau misalkan penting kalau menurut Ayu ya mana aja yuk untuk bisa melakukan dan bisa mengimplementasikannya. Kalau ditanya penting apa enggaknya sih penting ya. Contoh studi kasus yang pengalaman sesuai pengalaman saya itu di kampus ya. Kita sebagai mahasiswa harus berbanyak teman itu otomatis bakal menambah relasi ya. Ntar kalau lulus kita juga butuh kan tempat kerja kayak gitu kita bisa tanya informasi dari teman-teman kampus. Nah apalagi kita sekarang semester 6 nih kita nanti setelah ini kan kita ada KKN juga. KKN itu kan kita nggak satu kelas seperti daerah juga nggak gitu kan. Kita bakal dapat teman baru dari jurusan lain, fakultas manajemen kan dari yang pagi, weekend itu kan sama. Iya, itu kan kita kan bisa juga buat menambah relasi ya. Ntar kalau kita lulus kan kita bisa juga nanya tentang pekerjaan atau yang lain sebagainya. Oke. Nah, bukan hanya jurusan aku juga tadi tertarik untuk bahasan bukan hanya jurusan. Soalnya kalau kita berpacu dengan jurusan biasanya ketika nanti udah kerja nanti gitu ya. Ada yang di manajemen bisnis itu jurusan atau konsentrasinya ya konsentrasinya itu ke marketing. Ada juga yang di apa namanya di sumber daya manusia, gitu ya kan. Nah, terus kalau menurut Ayu sendiri nih, kalau misalkan di kampus kita satu sama lain saling bersahabatan konsentrasi A dan konsentrasi B itu kan mungkin bagus ya. Iya bagus. Boleh nggak beri contohnya atau menurut Ayu sendiri contohnya apa sih kalau misalkan dua-duanya itu walaupun bukan satu jurusan satu konsentrasi bisa bersahabat gitu. Kalau menurut aku bagus ya Kak, soalnya kan dia kan semua kita lulus nanti ya, nggak pasti kita semua kita sekarang ambil konsentrasi marketing nih, kita ambil marketing, belum tentu ntar kita lulus kita bekerja sebagai marketing juga, kan juga nggak tahu kan kita nantinya, kita jadi kita menambah relasi di yang konsentrasi lain, kita kan bisa bertukar pengalaman lah, jadi setelah lulus nanti kita ada pandangan ke depannya kita mau kerja apa ini itu udah ada pandangan A B gitu udah ada. Aku juga pernah sih kayak dulu tuh sempet ya waktu masih berpengalaman juga ya apa sih ada di mana ketika aku tuh dulu pernah aku tuh sekarang di kampus aku juga ada lulus saya dong sia-sia gitu kalau aku tuh belum menemukan orang-orang yang bakal diajak kerja sama nextnya lanjutan lulus nih. Kalau pengalaman kamu seperti itu ya pengalaman aku juga sama sih termasuk tadi ya goalnya itu kan bukan hanya untuk ilmu ya dunia kerja juga ya goalnya tujuan kita untuk relasi persahabatan itu selain kita bisa untuk membangun satu sama lain ya lakukan mungkin itu bisa membuat kita lebih banyak jaringan juga ya. Aku dulu pernah seperti itu sepakat sih kalau misalnya ya terima kasih juga yuk. Nah tadi spill sedikit pernah dibahas nih dunia kerja ya karena nanti di dunia kerja juga berpengalaman banget dan konsentrasi jurusan ya tapi aku juga siapa semua tanya aja sih terkait dengan dunia kerja atau perusahaan atau di apa Ferry kan dia pengalaman di dunia pekerjaan untuk gimana apakah harus sesuai jurusan atau pokoknya pengalaman dari pentingnya dulu apakah sih untuk membangun persahabatan di perusahaan dulu menurut Ferry gimana terus gua cerita sedikit. Kalau menurut saya ya terkait hubungan di sebuah organisasi, institusi, ya kan, apalagi di sebuah pekerjaan, sesuai pengalaman saya, itu menurut saya hubungan itu sangat penting, apalagi di antar departemen, antara karyawan tetap dan karyawan kontrak, itu kan biasanya membedakan ya. Nah dengan adanya hubungan itu bagi saya hubungan baik terutama ya itu sangat penting lah. Kita menjalin hubungan antar sesama gitu kan, kita ke departemen terutama kan ketika kita mengambil sebuah keputusan itu kalau kita tidak memiliki hubungan baik
pasti tidak berjalan dengan lancar. Tadi itu penting banget ya kalau kita tadi misalkan aku di produksi nih atau produksi maksudnya dari PIC betul. Dan dari itu di QC atau Apalagi dari lintas departemen itu menurut saya udah sangat penting lah. Apalagi komunikasi ya kan, dengan adanya komunikasi kita bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu juga ada keunggulan yang tersendiri dari untuk maju kayak itu ya. Semakin kami bagus kan semakin lancar. Itu mestikan produknya sesuai dengan standarnya. Sebenarnya kita organisasi tapi tidak memiliki sebuah hubungan yang baik nih. Organisasi itu pasti bakal hancur gitu. Karena dia menggunakan ego masing-masing sendiri gitu, tanpa adanya hubungan baik. Kayaknya ada pengalaman Mungkin itu dari pengalaman saya aja ya. Ya mungkin sih. Nah terus ini yang fair. Bukan hanya di antar departemen, tapi di internal departemen itu kan juga produksi yang terdiri dari satu untuk pembagian di mesin gitu kan, terus juga ada yang control line, terus juga ada yang mungkin atau fokus SDM-nya untuk gimana sih menurut kamu untuk ini ada perubahan apa enggaknya, terus di maintenance gitu kan, itu juga bagian daripada produksi juga ya, biasanya produksi dibagi menjadi beberapa bagian gitu. Cuman kalau menurut dari Ferry sendiri nih, bukan dari mana ya, dari Ferry sendiri ketika satu departemen itu udah harus bekerja sama, seharusnya bekerja sama, tapi dia tidak bisa bekerja sama, artinya si leadernya sama si karyawannya ini tidak satu frekuensi. Ada case di situ karena pernah terjadi sesuatu yang sehingga tidak dimaafkan, sehingga dia kerja pun dia tidak kerja aja gitu kan, sehingga dia pun nggak bersahabat kayak gitu. Kalau bicara persahabatan mungkin membangun itu oke, penting, tapi bagaimana kalau menurut dari ketika terjadinya perselisihan perselisihan tersebut? Kalau sesuai pengalaman saya di perusahaan ya, saya pernah ngalamin nih antara dia format dengan karyawan itu ada case, ya kalau ada masalah. Kalau saya mungkin udah lintas departemen ya, saya di bagian PUA, tapi saya kan lebih sering ke lapangan ya kan. Biasanya kita kalau saya sendiri sih akan ke karyawan gitu kan, tanyain sih kadang ya saya nanya sendiri apa sih masalahnya kamu dengan si format ini gitu kan. Ntar saya tanya balik lagi nih, format ini itu apa sih yang bikin bapak itu case dengan si karyawan ini nih gitu kan. Biasanya saya nyatuin dua orang ini nih, problemnya apa dulu kita harus tahu gitu kan, bisa kita kasih solusi nggak sih gitu kan. Dan sampai kita sudah satu departemen produksi terutama kan antara format dengan karyawan, kalau kita kerjanya hubungan kita nggak baik, otomatis si karyawan ini juga semena-mena, apalagi atasan juga pasti egonya tinggi ya kan. Dan berjalan pun untuk mengejar achievement sebuah produksi itu susah lah kalau hubungannya tidak baik. Kayaknya ini cocok gimana nanti jadi leader of produksi. Kalau saya pribadi sih biasanya memang karena saya sering ke lapangan kan, jadi saya kenal orang lapangan nih, oh ini kayaknya ada problem nih, ada di lapangan produksi pun saya kadang bisa melihat nih gitu, kenapa sih ini target gitu kan. Meskipun saya udah lintas departemen, pasti saya bisa melihat di lapangannya, karena laporan itu bisa masuk ke di komputer saya juga ya, itu bisa saya cek. Ya, intinya kembali lagi berarti tadi seperti tema yang kita bawa ini adalah tentang pentingnya membangun persahabatan ya. Bahwasanya ketika memang kita bisa membangun erat hubungan satu sama lain, baik internal departemen maupun eksternal departemen, maka akan ada keuntungan dari itu sendiri. Ya, betul. Begitu sebaliknya ketika terjadi suatu perselisihan baik di internal maupun di eksternal departemen, maka kerugian terbesar lah bagi individu, personal dan bahkan sekaligus pemilik perusahaan sendiri dan ekonomi gitu. Oke, terima kasih buat Ferry atas pembagian pengalamannya. Kayaknya udah sudah sama-sama dah. Berapa tahun nih? Ya udah sama-sama. Oke, terus tadi aku juga sempat ya dapat dari Meta juga deh sosial. Maksudnya persahabatan di sosial itu penting banget ya kan, dari kita di lingkungan tetangga masyarakat sampai juga harus dibawa feedbacknya bagi keduanya gimana, kalau tidak dijalankan bagaimana ya kan,
Artinya kan ada ketika dia dilakukan persahabatan jadinya apa, dan ketika dilakukan persahabatan itu jadinya apa. Terus dari Neta juga tadi ada yang untuk ngentas lah, ayo dari ayo. Kamu jadi juga. Aku masih ngomong sama Neta. Dari Ayu ya, Ayu tadi juga memberikan tanggapan mengenai pentingnya persahabatan, tapi lebih spesifiknya di kampus ini kan ya. Aku juga keilmuan tersebut masih sedikit, makanya tadi dapat banyak banget dari Ayu mengenai pentingnya membangun kerjasama dan juga perbedaan jurusan, bukan hanya jurusan, maksudnya jurusan iya dan fakultas juga iya, gitu kan, jurusan ada jurusan manajemen, jurusan ya kan, Terutama tadi yang di KKN ya. Iya. Tertarik tuh di pembahasan di KKN ya kan. Ketika kita KKN itu nantinya kita harus mencari ini nih waktu luang banyak relasi nih. Karena kapan lagi kita bisa bertemu di di beda fakultas, kemudian jurusan ya kan, kayak anak teknik, anak hukum ya kan. Kita bisa ngumpul bareng tuh, kita cari kesempatan di situ. Oke, dan KKN juga itu dulu ada informasi yang aku dapetin itu dari kampus Merdeka, dan itu dari kampus di masing-masing kampus bisa mendaftarkan ke lembaga layanan pendidikan tinggi, contohnya di Jawa Barat ini, atau yang di 4 itu kan Jawa Barat dan Banten. Itu pusatnya tuh gedung layanan tingginya itu ada di Jatinangor gitu kan. Nah, kan sebentar lagi mau KKN. Kemungkinan nanti akan ada relasi di situ juga ya. Terus gimana ya? Kira-kira apa aja nih kalau misal nanti bakal ketemu dengan antar kampus gitu kan tadi bicara kan terkait dengan antar jurusan fakultas jurusan. Apalagi kalau antar kampus kira-kira persiapannya apa aja nih kalau nanti yang pertama apakah mau daftar dulu nih ya kan, daftar diri ke kampus Merdeka, kemudian ketika iya nanti kira-kira persiapan apa aja untuk bisa saling kenal-kenalan, membangun persahabatan dengan isi kepala dari masing-masing ya kan, masing-masing kampus kayak gitu, karena itu kayaknya harus kita bahas nih ya. Kayaknya kalau ikut daftar di kampus Merdeka belum tahu ya kak, belum pikir ke arah sana. Tapi kayaknya kalau KKN kan bakal bulan-bulan ini kan, habis UAS kita ada KKN kan. Itu kan kita ada dari berbagai jurusan kan ya. Dari ini juga apa namanya, dari kelas pagi, kelas weekend, kelas malam. Itu kan kita juga belum mengenal satu sama lain kan. Apalagi dulu kita semester 1 sampai 5, 1 sampai 4 ya. Kita online ya. Itu kan benar-benar kita tuh hanya kenal satu aja sih kak, pengalaman aku. Jadi kita tuh kurang membangun relasi. Kemarin mulai dari semester 5 kita baru mulailah kenal dari kelas lain, kita ambil konsentrasi juga di semester 4 ini. Jadi kan kita tambah membangun relasi. Nah, nanti kita di KKN bisa lebih banyak lagi relasinya, persahabatannya. Apalagi kita ada 1 bulan ya KKN. Pasti itu biar kita semakin dekat, kita juga bisa berbagi pengalaman lah ya. Momen-momen KKN itu mengabdi kepada masyarakat ya. Mengabdi kepada masyarakat yang tentunya setiap individu dalam suatu kelompok tersebut memiliki ide, gagasan yang masing-masing itu beda-beda ya. Oh, gue suka di pendidikan, gue suka di lingkungan sekitar masyarakat ya, apa di humas organisasi. Aku suka di apa namanya seni gitu kan ya. Aku juga suka di apa ya, kayak kesehatan gitu kan, ada pendidikan, kesehatan. Mungkin nanti ada bagian bidang-bidangnya itu kan juga penting ya buat kita bangun ya. Kalau aku bagian manajemen untuk menata sebuah pengelolaan ini kesehatan atau apalah, pokoknya walaupun dia tidak jurusannya tapi dia memiliki ilmuannya, ya nggak jadi masalah kalau kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar ya, terkait menjalankan pengabdian kepada masyarakat itu gitu. Kalau aku juga setuju sih untuk membahas terkait persahabatan dunia kampus pendidikan dan contohnya di KKN tersebut. Oke, mungkin kesimpulan untuk pembahasan kali ini yang pertama adalah memang betul kita juga sama-sama sepakat bahwa pentingnya membangun persahabatan di sekitar adalah hal yang paling utama kita sebagai manusia untuk kita lakukan, karena seperti yang disampaikan juga oleh Cata tadi bahwa kita adalah makhluk sosial, di mana ketika kita tidak bisa melakukan hal tersebut maka
kita akan kehilangan jati diri kita sebagai orang-orang yang saling membutuhkan satu sama lain, atau yang disebut dengan memberikan feedback satu sama lain, atau yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Oke. Mungkin untuk bahasan kali ini cukup sekian aja ya, teman-teman yang kita akhiri. Nanti pokoknya aku bakal ngobrol lagi sama kalian lagi nextnya. Next akan ngobrol lagi di sini lagi, dan kita akan membahas mengenai isu-isu yang paling terdekat lagi. Oke. Terima kasih ya, Ferry, Neta, dan Ayu. Selamat jumpa kembali. Terima kasih. Bye.